Tipikor ya, Pak Irjen Toto, Kakortas Tipikor, Pak Irjen Toto, ada Pak Asep, ada Pak Karauni. Teman-teman kalau yang Komisi 3 udah kenal semua. Intinya ada beberapa hal yang ingin diumumkan. Yang pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin ini banyak diberitakan ya bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan nanti disambut oleh Pak Jampidum, Jampitsus, sorry. Pak Jampitsus ya, kurang lebih ya, mungkin Pak Kortas ya, silakan. Pak Jampitsus dulu ya, Pak Jampitsus, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore hari. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 beserta fraksi yang menganggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jamindal ada juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro. Terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor, ada Baris Krim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan berkas perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah kecepatan. Yang pertama, untuk pengembangan alat bukti ke maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak umum negeri, yaitu berinisial F. Lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak Kakortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah itu gamblang diberitakan bahwa sudah ada 2 tersangka berinisial D, R, dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat yang ditempati Pak Jampitsus tadi. Ya, silakan Pak Kakortas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota, PLT Jampitsus, Kapolda Metro Jaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara, dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf D kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panitia kerja ya, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan khusus melakukan pembentukan. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Hukum ditegakkan, hak dari para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu mungkin dia Pak Jampitsus, Pak Kapolres ya, teman-teman ya. Cukup karena kami harus segera ke ini. Nggak ada pertanyaan dulu Pak, nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya. Kenapa? Bapak F Nanti teknis ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dah Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Kayak gini. Gini. Kompak. Polisi jaksa kompak. tahan Pak. Oke ya. Abang Baik pemirsa, baru saja kita mendengarkan pernyataan langsung yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, kemudian juga
Tadi ada PLT Jampitsus Rudi Margono dan juga Kakortas Tipikor Irjen Pol Totok Suharyanto. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan. Yang paling pertama adalah soal polisi telah menetapkan 2 tersangka. Yang pertama dari pihak swasta dan juga dari salah satu oknum dari pegawai negeri sipil. Kalau swasta ini berinisial DR, sedangkan dari pihak SN ini berinisial FA. Tadi disampaikan oleh Irjen Totok Suharyanto menyampaikan bahwa tersangka DR ini berperan sebagai tindak pidana pencucian uang. Kemudian kalau FA ini terlibat dalam kasus korupsi dan TPPU pada perkara PT Asabri dan tindak pidana korupsi lainnya. Berkaitan soal ini, pemirsa, maka ini adalah bentuk sinergitas yang dilakukan oleh Jampitsus bersama dengan Kakortas Tipikor untuk tetap mengikuti prosedur hukum yang ada. Bahkan tadi juga disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan bahwa DPR ini akan membentuk panja untuk tujuannya supaya untuk mengawasi pelaksanaan penegakan hukum. Nah, pemirsa yang Anda lihat di layar kaca, baru saja juga sebelumnya Rudi Margono ini ditunjuk sebagai PLT Jampitsus. Kalau kita baca sedikit profil dari Rudi Margono bahwa PLT Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini ditunjuk Jaksa Agung Burhanuddin yang ini menggantikan Febri Adriansyah dan saat ini juga menjabat sebagai Jamwas atau jam pengawasan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya juga hari ini pemirsa, kami juga mendapatkan informasi bahwa Febri Adriansyah juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus dan ia sudah menyampaikan hal ini kepada Jaksa Agung Burhanuddin. Menerima hal tersebut, maka ini PLT Jaksa Agung Jampitsus ini dipilih Rudi Margono. Perjalanan karirnya ini pernah menjabat sebagai Aspitsus Kejati DKI Jakarta, kemudian berlanjut menjadi Wakajati Nusa Tenggara Timur, Wakajati di Yogyakarta, kemudian menjadi Direktur Jamdatun dan Kajati Kepulauan Riau. Beliau juga berkarir sejak tahun... Nah, kemudian ini juga karir di tingkat pusat. Pada bulan Desember 2024 dilantik sebagai jam pengawasan. Kemudian berdasarkan Kepres nomor 177/TPA tahun 2024, kini merangkap sebagai PLT Jampitsus dan menunggu penetapan pejabatan definitif. Selanjutnya pemirsa, dari LKHPN Rudi Margono ini juga pernah mengikuti seleksi Deputi Penindakan KPK tahun 2003. Ia adalah satu-satunya jaksa yang masuk 6 besar kandidat dan juga memiliki pengalaman di bidang penindakan dan pengawasan. Mir. Tahu, karena ini kan masih sibuk kita. Tapi sudah dapat pengawalan dari kejaksaan untuk status Pak Febri itu, maksudnya tim kejaksanya sudah. Kenapa? Pak Febrinya sudah mendapat pengawalan, kan sudah ditetapkan tadi sebagai tersangka. Berarti ini bagaimana Pak? Sudah belum Pak Febrinya? Sudah diperiksa belum sejauh ini? Baru akan dimulai kan? Baru akan dimulai. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, kemudian terkait dengan supporting materialnya bersama-sama.
Kortas Tipikor. Bapak Jadi kalau sudah fix nanti kejaksaan atau Jampitsus nanti juga akan membantu Kortas dalam mengusut peran Pak Febri dalam kasus ini. Oh iya, kita akan memastikan profesionalisme dalam perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi dengan Pelimpahan ini tidak hanya soal sosok jaksanya, kan pada seluruh perkara 3 itu kan Pak? iya informasinya seperti itu. Nah, nanti pastinya mau kita terima. Bentuk sinergi kasnya nanti apa nih Pak untuk jaksa Pak ke depan Pak? Ya tadi terkait dengan investasi alat bukti, barang bukti, sinergitas untuk memastikan peran perkara ini betul-betul profesional, menunjukkan asas praduga bersalah, sehingga ada kepastian dalam penyelesaian. Semua barbuk masih di Polda Pak? Iya. Pak, Nanti Pak ada pesan untuk jaksa Jaksa Agung terkait kasus ini mungkin kepada Bapak selaku PLT Jampitsus. ya ditangani secara profesional. Dan ini bukan hanya perkara ini, semua perkara harus ditangani profesional. Agar lebih bermanfaat untuk penegakan hukum, tetapi juga harus lebih humanis karena menunjukkan asas praduga tak bersalah. Apakah turut akan menjadi evaluasi internal Pak? Bapak juga selaku jaksa. Itu nanti sementara juga ya, mohon maaf sekali. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jamwan. Terima kasih Pak Kapur. Terima kasih Pak. Pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh PLT Jampitsus Rudi Margono. Untuk selanjutnya tadi juga disampaikan bahwa ada 2 tersangka yang ini kemudian sudah ditetapkan oleh Kakortas Tipikor. Yang pertama adalah dari pihak swasta berinisial DR, kemudian juga FA. Ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Tadi disampaikan oleh Kakortas Tipikor ini menyampaikan bahwa DR ini terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan juga FA terlibat dalam kasus korupsi serta tindak pidana pencucian uang terkait kasus PT Asabri dan juga beberapa kasus korupsi lainnya. Yang ini kemudian masih terus didalami oleh pihak kepolisian dan tadi juga PLT Jampitsus Rudi Margono ini menyampaikan komitmennya bahwa kedua institusi Kejagung dan juga Polri ini akan terus bersinergi untuk terus menegakkan penegakan hukum di sini. Bahkan tadi juga Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan bahwa sudah menyiapkan panja. Panja ini dibentuk oleh DPR, tujuannya adalah untuk membentuk pengawasan penegakan hukum yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ke depan. Tadi juga disampaikan, kita juga akan lebih lengkapnya pemirsa, kita juga akan mendengarkan. Pemirsa, tadi juga disampaikan oleh Kakortas Tipikor, ini menyampaikan bahwa tersangka DR kini sudah ditahan per tanggal 10 di rutan Polda Metro Jaya. Dan untuk sementara kali ini Kejagung memilih PLT Jampitsus Rudi Margono menjadi PLT Jampitsus saat ini.